Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, tingkat 1B, Prodi D4 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 materi. Yang pertama, anatomi sistem pernapasan, lalu yang kedua, anatomi sistem pencernaan, lalu yang ketiga, anatomi sistem urinaria, lalu yang keempat, anatomi sistem integumen. Anatomi sistem respirasi. Sistem respirasi atau sistem pernapasan merupakan peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung O2 atau oksigen ke dalam tubuh, menghembuskan udara yang mengandung CO2 atau karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Organ sistem pernapasan terdiri dari yang pertama adalah hidung. Pada hidung terdapat sel saraf olfaktori sebagai saraf penciuman, silia, dan selaput lendir. Fungsi hidung secara umum sebagai indera penciuman, melembabkan udara dan menyaring kotoran yang masuk ke dalam hidung. Hidung juga berfungsi menyesuaikan suhu udara dari luar yang masuk melalui hidung. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan daerah percabangan antara rongga hidung, esofagus, dan trakea. Di dalam faring terdapat epiglotis yang memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup. Epiglotis akan menutup jika ada makanan yang masuk ke dalam esofagus. Lalu yang ketiga adalah laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan yang tersusun atas lempengan tulang rawan. Pada laring terdapat pita suara yang bisa menghasilkan suara. Lalu yang keempat adalah trakea atau tenggorokan. Trakea disebut juga batang tenggorokan yang terbentuk atas cincin tulang rawan. Letak trakea ada di depan esofagus. Trakea ini berperan dalam memperangkap kotoran udara yang lulus dari hidung sebab dilengkapi silia dan selaput lendir. Selain itu, trakea juga berfungsi dalam menyesuaikan suhu. Lalu yang kelima atau yang terakhir, paru-paru. Paru-paru diselubungi oleh lapisan tipis yang licin yang disebut sebagai pleura. Pleura berfungsi dalam melindungi paru-paru dari gesekan dengan tulang rusuk dan organ lainnya ketika mengembang dan mengempis. Bagian paru-paru terbagi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan kiri. Dua paru-paru ini dihubungkan dengan trakea melalui bronkus. Bronkus merupakan cabang trakea yang tersusun atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Kemudian, anatomi sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diperoleh tubuh dengan jalan proses pencernaan atau pengunyahan, penelanan, dan pencampuran. Sistem pencernaan ini yang dimulai dari mulut sampai anus. Susunan sistem pencernaan dimulai dari mulut. Mulut adalah pintu masuk utama sekaligus organ pencernaan yang pertama. Di sini terjadi dua tipe pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan kimia. Pencernaan mekanik melibatkan gigi-gigi yang ada di dalam mulut, bertugas untuk mengunyah, menggoyak, sekaligus menghancurkan makanan yang kasar dan besar-besar menjadi lebih halus. Proses pemecahan makanan juga dibantu oleh air liur atau saliva dan jus pencernaan. Hal inilah yang disebut dengan pencernaan kimiawi. Air liur atau ludah diproduksi oleh kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah. Air liur mengandung enzim pencernaan yang membantu melumatkan makanan sehingga lebih mudah ditelan ke kerongkongan. Lalu yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Sebelum masuk ke lambung, makanan akan bergerak di dalam kerongkongan.
dibantu oleh gerakan peristaltik. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Terletak di antara tenggorokan dan lambung. Kerongkongan terdapat lapisan otot yang memungkinkan dinding-dindingnya bergerak dan membantu melumatkan makanan. Saat makanan mencapai ujung kerongkongan, sphinkter atau cincin otot yang ada di esofagus bagian bawah akan relaksasi dan membiarkan makanan masuk ke lambung. Sphinkter ini kemudian akan kembali menutup agar isi perut Anda tidak kembali naik ke kerongkongan. Ketiga, lambung. Lambung adalah organ seperti kantung berbentuk seperti huruf C dan memiliki dinding berotot yang kuat. Lambung terletak di sisi kiri rongga perut, lebih rendah dari diafragma. Rata-rata ukuran lambung adalah serupa dua kepalan tangan Anda yang diletakkan bersebelahan. Lambung berfungsi sebagai tangki penyimpanan sekaligus pencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Lambung akan mengeluarkan zat asam atau asam hidroklorat atau HCl dan enzim kuat untuk membantu memecah dan mencerna makanan. Yang keempat, usus halus. Usus halus adalah tabung panjang yang terbentuk seperti lilitan di dalam perut. Lipatan pada usus halus ini digunakan untuk memaksimalkan pencernaan dan penyerapan nutrisi dan makanan. Panjang usus halus manusia rata-rata kurang lebih 600 cm. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau bagian tengah melingkar, dan ileum atau bagian terakhir usus halus. Otot-otot halus dapat mencerna makanan dengan bantuan enzim yang terdiri dari yang pertama, pankreas. Pankreas adalah organ berbentuk lonjong yang berfungsi untuk mengeluarkan enzim ke dalam usus halus. Enzim ini akan memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Lalu yang kedua adalah hati atau liver. Hati memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan cairan empedu dan membersihkan darah yang mengandung nutrisi dari usus halus. Lalu yang ketiga adalah kantong empedu. Kantong empedu adalah organ berbentuk buah pir yang berada tepat di bawah hati. Ada banyak fungsi kantong empedu, yaitu untuk menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati, membantu mencerna lemak, dan menghilangkan zat-zat limpah dari darah. Lalu yang kelima, usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang 152 sampai 183 cm yang berbentuk U terbalik. Letaknya mengelilingi usus halus. Organ ini menghubungkan sekum atau bagian pertama usus besar ke rektum atau bagian akhir usus besar. Bagian-bagian usus besar antara lain yang pertama, sekum. Sekum adalah bagian pertama usus besar, yaitu tempat perpindahan makanan dari usus halus ke usus besar. Lalu yang kedua adalah kolon ascendens, adalah bagian usus besar yang bergerak naik terletak di kanan rongga perut. Lalu yang ketiga, kolon transversum, adalah melintang dari arah kanan ke kiri di bagian atas rongga perut. Lalu yang keempat, kolon descendens, adalah bagian usus besar yang bergerak turun terletak di kiri rongga perut. Lalu yang kelima adalah kolon sigmoid, adalah bagian akhir usus besar yang berbentuk huruf S terhubung dengan rektum. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah rektum, adalah tempat berkumpulnya tinja atau feses sebelum dikeluarkan lewat anus. Lalu yang keenam atau yang terakhir, anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Anus terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphinkter anal atau otot internal dan eksternal.
Otot dasar panggul berfungsi untuk menghentikan feses keluar saat seseorang tidak ingin buang air besar. Sedangkan sphincter anal berfungsi untuk membantu mengendalikan keluarnya feses. Anatomi sistem urinaria atau perkemihan. Sistem urinaria atau perkemihan adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Susunan sistem urinaria terdiri dari yang pertama adalah ginjal. Ginjal terletak di area punggung kiri dan kanan, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Masing-masing ginjal memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang. Fungsi utama ginjal adalah mengatur jumlah air dalam darah, menyaring zat limpah atau sisa metabolisme tubuh, menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan produksi sel darah merah, serta mengatur pH atau tingkat keasaman pada darah. Lalu yang kedua adalah ureter. Ureter merupakan bagian dari urinaria yang berbentuk seperti pipa atau tabung. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Lalu yang ketiga adalah kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ yang berada di dalam perut bagian bawah. Kandung kemih bertugas menyimpan urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Kandungan kemih orang dewasa mampu menampung urin hingga 300 sampai 5.000 ml. Lalu yang keempat, uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm, sedangkan uretra pada wanita hanya sekitar 4 cm saja. Anatomi sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kepada kita dari lingkungan sekitar. Sistem integumen terdiri dari yang pertama adalah kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang paling luar yang berkontribusi terhadap total berat tubuh sebanyak 7%. Keberadaan kulit memegang peranan penting dalam memecah terjadinya kehilangan cairan yang berlebihan. Secara mikroskopis, kulit terdiri dari yang pertama, epidermis. Epidermis disebut juga sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. Epidermis tersusun atas lapisan yang pertama, melanosit, yaitu sel yang menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis. Melanosit atau sel pigmen terdapat di bagian besar epidermis. Lalu yang kedua, sel Langerhans, yang ketiga sel Merkel, yang keempat keratinosit. Yang kedua, stratum retikular, yang kedua stratum retikular yang lebih tebal dari stratum papilar. Stratum papilar dan tersusun atas jaringan ikat padat tak teratur, terdiri atas serabut-serabut penunjang atau golasen, elastin, retikulin, matrix atau cairan kental asam, dan kondroitin, sulfat, serta fibroblas. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.